Situs peninggalan Jepang berupa bangunan benteng pertahanan saat itu di tahun 1942. Merupakan kamp pertahanan Jepang yang berada di kampung pojok Bukit Kekenceng dan Gunung Manglaya yang berada di Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cirengas, Kabupaten Sukabumi. Situs sejarah ini banyak diperbincangkan. Ada sejarawan menyebut jika situs itu merupakan sebuah kota Hiroshima II yang dirahasiakan oleh tentara Jepang pada saat itu. Namun sejarawan lain menyebut kawasan tersebut adalah pabrik obat kina untuk obat prajurit Jepang, gudang makanan dan hasil bumi, di samping gudang amunisi serta bengkel kendaraan perang. Terlepas dari semua itu, dari asal-usulnya dipastikan tempat tersebut merupakan peninggalan zaman penjajahan Jepang. Maka situs sejarah yang mestinya dilestarikan dibudayakan sebagai tempat wisata sejarah. Hasil penelusuran menyimpulkan bahwa puing-puing bangunan pojok tersebut merupakan objek cagar budaya, berupa bekas kompleks bangunan pabrik obat kina. Memang peninggalan Jepang itu cukup unik. Jepang tak banyak melakukan pembangunan di Indonesia, karena masa jajahan Jepang yang seumur jagung itu tidaklah cukup waktu untuk membangun Indonesia. Lokasi kampung pojok Desa Tegal Panjang memang letak sangat strategis tentara Jepang untuk pangkalan militernya, karena dikelilingi perbukitan yang membentuk tapal kuda sebelah utara Gunung Malang Selatan Manglayang. Saya ingin menceritakan tentang sejarah di sini. Disebutnya kota Hiroshima II. Ini dibangun oleh Jepang itu akhir tahun 42 sampai tahun 45 ketika Jepang itu menyerah kalah kepada sekutu. Nah, pada waktu Jepang menyerah, tempat ini direbut oleh R.A. Kosasih, mantan Pangdam 3 Siliwangi yang ke-7. Nah, di sini dijadikan markas pejuang. Di sini terdapat gudang senjata, gudang obat, pabrik kain, dan lain sebagainya. Ada juga di sini semacam bunker-bunker ya di sini. Masuk di sebelah sana ada terowongan gitu kan. Nah, di bawah begitu ada terowongan. Ya. Oke, terus. Nah, di sini saya ingin mengklarifikasi mengenai pernyataan Kepala Desa Tegal Panjang, Haji Dadang Priyatna, SIP, yang menyatakan bahwa di sini tidak ada tinggalan, di Tegal Panjang itu tidak ada tinggalan sejarah. Padahal ini adalah bukti-bukti sejarah yang nyata, ini telah ada sejak tahun 42. Kemudian juga di Gunung Kekenceng yang sekarang sedang dibongkar lagi, padahal sudah habis izinnya itu pada 28 Januari 2024 itu sudah habis izin tambangnya, produksinya. Tapi sampai sekarang itu masih dilakukan eksploitasi pertambangan. Nah, itu jelas melanggar hukum. Itu pidana, tindak pidana. Termasuk di sana kan ada pertahanan ya, pertahanan divisi Sidewangi di sana di Gunung Kekenceng itu. Di puncaknya ada goa juga. Ya, demikian. Saya ucapkan terima kasih. Di bukit gunung itu pula dibangun goa tembus ke kota Sukabumi. Namun kini goa terowongan tersebut sulit untuk dimasuki mengingat terowongan tersebut amatlah pas dan sempit juga akibat termakan waktu yang tidak terurus. Situs peninggalan Jepang ini disebut pula kota Hiroshima II. Seperti yang disampaikan Teddy Ginanjar selaku anggota penyuluhan hutan dan swadaya Jawa Barat yang juga ketua Yayasan Cagar Budaya Kota Jepang Gunung Kekenceng. Teddy Ginanjar menyebutkan kawasan ini layaknya sebuah kota yang terdapat pemukiman, kantor, pabrik, markas tentara, rel kereta api serta lapangan terbang. Karena pada waktu itu Jepang ingin mewujudkan ambisinya buka pembangunan besar-besaran. Kepada warga yang bekerja di sini menyebut tempat ini sebagai Hiroshima kedua atau tempat yang dirahasiakan sebagai benteng pertahanan Jepang yang berada di Sukabumi. Sangat disayangkan bila situs ini dibiarkan terbengkalai. Sepertinya pemerintah Desa Tegal Panjang Kecamatan Cirengas itu sendiri tidak peduli dengan adanya situs peninggalan sejarah perjuangan bangsa. Dan sangat disayangkan Kepala Desa Tegal Panjang Haji Dadang Priyatna pernah menyampaikan kepada masyarakat dan Yayasan Cagar Budaya Kota Jepang Gunung Kekenceng dan masyarakat yang ingin mengetahui dikatakan bahwa di desanya tidak ada situs peninggalan sejarah Jepang tersebut. Inilah yang membuat penasaran awak media kenapa hal itu sampai terucap demikian dari seorang kepala desa.
Ini yang perlu dipertanyakan. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Apakah memang ingin menghilangkan nilai sejarah pejuang bangsa? Situs benteng Jepang sudah jelas ada karena pada saat Jepang berada, benteng dibuat kamo pertahanan militer, hingga Jepang menyerah pada pejuang bangsa Indonesia. Demikian channel 7 TV Transmedia edisi online Indonesia. Kontribusi Berita Nasional Rahmat Joko menyampaikan dari Sukabumi.